Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Al-Buttaniyah yang berisi tentang hadis-hadis bagaimana kita menyikapi sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tuduhan ataupun kezaliman dari orang yang berbuat zalim kepada kita. Kita sudah sampai pada bab yang ke-14, as-sabr, sabar hatta yamuta, sampai mati, al-muflisun, orang-orang yang bangkrut, yaitu orang-orang yang menzalimi kita. Jadi kalau kita dizalimi orang, maka kita dihasung sabar sampai yang menzalimi mati. Karena kalau dia sudah mati, maka kezalimannya sudah berhenti. Apakah ada dalilnya? Ada. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun, tiga orang, yuhibbuhumullah, dicintai Allah, wa salasatun, dan tiga orang, yasna'uhumullah, dibenci Allah. Kemudian hadisnya saya ringkas. Wa fihi, dan di dalam hadis itu disebutkan, warrajul, dan ada seseorang, yakunu lahul jar, ada baginya tetangga, punya tetangga, yu'dhihi jiwaruhu, yang mengganggunya pertetanggaan dengannya, fayasbir, maka dia sabar, ala adah, terhadap gangguannya, hatta yufarriqa bainahuma, sampai memisahkan antara keduanya, mautun, kematian, au dha'nun, atau perpindahan. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Jadi kalau kita sabar terhadap gangguan orang, adza, gangguan, ini apapun yang menyebabkan kita jadi terganggu, itu namanya adza. Tuduhan itu termasuk adza. Maka kalau kita diganggu orang, termasuk dituduh ini, tapi kita sabar, tidak membalas sampai matinya orang yang mengganggu tadi, ini termasuk yuhibbuhumullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu cara mendapatkan cinta Allah adalah sabar terhadap gangguan orang. Dan ini kita temukan dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa antasbiru khairul lakum wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kalian sabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tipu daya mereka tidak memandaruti kamu. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur, kalau sabar dan takwa maka itu termasuk perkara yang diperintahkan. Wa an tasbiru khairul lakum, kalian sabar lebih baik bagi kalian. Surat An-Nisa ayat 25. Sabar lebih baik. Membalas boleh, tapi harus timpal. Sabar lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena yuhibbuhumullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang mengatakan sabar ada batasnya, itu sebenarnya nggak tepat, Pak. Kalau sabar ada batasnya, ya berarti nggak bisa dong nunggu kematian. Ini sabar tidak ada batasnya. Sampai dia mati, dia sudah tidak mengganggu lagi. Nah, berarti sabar terus. Kalau kita mati duluan, berarti sampai mati kita diganggu terus. Sabar, tidak menanggapi. Au dha'nun, atau pindah. Ada kalanya dia yang pindah sehingga tidak mengganggu kita lagi, atau kita yang pindah sehingga tidak terganggu oleh
dia lagi. Nah, jadi dha'nun di sini pindah ini bisa yang pindah kita atau yang pindah adalah tetangga yang mengganggu kita. Karena itu sekaligus dari hadis ini diambil pelajaran, sebelum kita membeli rumah maka lihat dulu tetangga. Karena kalau tetangga itu tidak baik, maka kita terpaksa nanti harus pindah dari tempat tersebut. Dipastikan tetangganya baik, kalau sudah baik baru beli rumahnya. Dan makna ini yang saya sampaikan, melihat tetangga dulu daripada tempatnya dulu, itu kita dapatkan dalilnya dalam Al-Quran. Surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Asiyah. Indaka baitan fil jannah, Rabbi benili, wahai pemeliharaku, ibnili, bangunkan untuk saya, kata Asiyah. Indaka, di hadapanmu ya Allah, baitan, satu rumah, fil jannah, di dalam jannah. Nah, di sini para ahli tafsir memperhatikan kata-kata indaka baitan. Indaka baru baitan, bukan baitan baru indaka. Maka indaka dulu, di hadapanmu dulu, saya pengen jadi tetanggamu ya Allah. Setelah itu baru baitan, baru rumah. Nah, maka para ulama katakan al-jaru qabla dar. Al-jaru, tetangga, qabla dar, diperhatikan sebelum rumahnya. Ini ada rumah dijual murah, langsung beli, salah. Lihat tetangganya dulu. Rumah murah, setelah kita beli ternyata kampung-kampung orang mabuk semua. Panjenengan harus terpaksa apa? Dha'nun, pindah. Kenapa? Karena beli rumahnya salah. Al-jar qabla dar, tetangga dulu sebelum rumah. Dan ini ada hadisnya sebenarnya, tetapi dhaif. Iltamisul jar qabla dar, carilah tetangga dulu sebelum rumah. Perhatikan tetangganya dulu baru rumahnya. Warrafiq qabla tariq, carilah teman dulu sebelum perjalanan. Karena kalau sudah tengah perjalanan, sementara kita belum punya teman, nanti ada mara bahaya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini hadis seperti ini, riwayat Tabarani, derajatnya adalah dhaifun jiddan, tapi maknanya sahih berdasarkan ayat yang sudah kita baca tadi. 15. Halla naruddu, tidakkah kita tolak saja, kita bantah saja, buhtana, tuduhan, al-muflisin, orang-orang yang bangkrut. Apakah tidak sebaiknya kita bantah saja, jadi tidak diam? Maka jawabnya adalah ruya, diriwayatkan an Ali, dari Ali marfu'an, secara marfu' maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata-kata ruya ini menunjukkan hadisnya apa? Dhaif. Takunu, akan muncul fitanun, fitnah la yastati'u, yang tidak mampu ayyughayyir fiha, diubah pada fitnah tadi, biyadin, baik dengan tangan atau kekerasan, wala lisanin, tidak pula dengan lisan. Hadis riwayat Rustah di dalam kitab Al-Iman dan didhaifkan oleh Al-Albani. Maksud hadisnya adalah termasuk tanda akhir zaman di mana fitnah bermunculan sangat banyak. Saking banyaknya fitnah, maka kita nahi mungkar itu nggak ada gunanya. Nahi mungkar dengan tangan nggak ada gunanya. Nahi mungkar dengan mulut nggak ada gunanya. Maka maksud riwayat ini saya tampilkan di sini adalah ketika kondisi sudah seperti ini, maka tinggalkanlah nahi mungkar, karena sudah nggak ada gunanya lagi. Itulah yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran, alaikum anfusakum, alaikum anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, urusi dirimu, enggak usah ngurusi orang. La yadurrukum man dhalla, tidak akan memudarati kalian orang-orang yang sesat, idza tadaitum, kalau kalian mengikuti hidayah. Ayat ini maksudnya, penerapannya adalah ketika nahi mungkar sudah tidak ada gunanya, amar ma'ruf sudah tidak ada gunanya, nggak usah ngurusi orang, ngurusi dirimu sendiri. Kenapa? Orang lain dinasihati sudah enggak mau. Karena itu hadis ini meskipun dhaif ya, maksudnya sahih.
Karena maksudnya adalah tidak usah ngurusi orang kalau memang tidak ada gunanya kita ngurusi mereka. Ada orang menuduh kita, sudah kita nasihati tidak mempan, kita bantah tidak mempan, udah nggak usah dibantah, nggak usah dinasihati lagi, nggak ada gunanya. Dan makna ini sebenarnya kita temukan dalam ayat-ayat yang lain. Contohnya Allah mengatakan, fadzakir in nafa'atid dzikra, surat Al-A'la ayat 9. Fadzakir, berilah peringatan, berilah nasihat, in, jika nafa'at, berguna, adzikra, peringatan. Mafhum mukhalafahnya, kalau peringatan sudah tidak berguna, maka tidak usah dikasih peringatan. Ngentek ke abab ranek gunane. Lebih baik kita apa? Melakukan sesuatu yang ada manfaatnya. Nah, maka dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa ini kan pertanyaan ya, hal naruddu buhtanal muflisin? Apakah tidak sebaiknya orang-orang yang nuduh itu kita bantah? Jawabannya adalah kalau bantahan itu berguna dan bermanfaat, silahkan dibantah. Kalau sudah tidak ada gunanya lagi, maka yang berlaku ayat tadi, alaikum anfusakum, urusi dirimu sendiri, nggak usah ngurusi orang lain. Jadi semua yang ada di buku ini menurut saya sudah sesuai sunnah baginda Rasulullah SAW. Nah, kalau kita amalkan, ini amal kita jadi bagus. Kalau kita nuruti hawa nafsu, ya pengen membalas kepada orang lain, maka ruginya tidak hanya untuk mereka saja, tapi ruginya untuk diri kita juga. Mereka juga rugi karena berarti apa? Semakin ada permusuhan. Mereka rugi karena menambah dosa, kita pun rugi karena melenyapkan pahala. Yang semestinya pahala kita dapat, tapi gara-gara kita membalas, maka menjadi tidak mendapatkan pahala. Pahalanya lenyap. Sebagian teman saya cerita, dia kerja di pasar, kemudian dipanggil oleh orang, dikeroyok 7 orang. Pak, kowe tobat toh Pak? Loh, kenapa tobat? Karena kamu itu ngaji di kelompok sesat. Kelompok sesat mana? Kamu ngaji sama mudzakir toh? Itu Syiah itu. Maka teman saya ini mengatakan, iya, saya muridnya Ustaz Mudzakir, beliau tidak Syiah. Terus mereka memaksa, kalau betul kamu tidak Syiah, kamu ucapkan saya tidak Syiah. Maka teman saya tadi mengatakan, apakah ada dalil dalam Quran bahwa saya harus mengatakan saya tidak Syiah? Dalam Quran yang saya tahu, Allah cuma mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qulu amanna. Jadi saya disuruh oleh Allah mengatakan saya muslim, saya mukmin. Dan saya sudah mengatakan kepada Anda saya muslim, saya mukmin. Terus panjenengan memaksa saya untuk mengatakan saya tidak Syiah. Dalilnya apa seperti itu? Terus mereka berpikir. Nah, setelah mereka berpikir, maka teman saya tadi mengatakan, kalau panjenengan tidak punya dalil, berarti panjenengan itu ngada-ngada dalam agama. Semestinya saya mengatakan saya muslim, saya mukmin itu sudah cukup bagi Anda. Anda kan muslim toh? Iya, saya muslim. Saya juga muslim seperti Anda. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Berarti panjenengan muslim, saya muslim, kita ini bersaudara. Kalau panjenengan memaksa saya harus mengatakan saya bukan Syiah, itu panjenengan mengada-ada. Karena mereka itu suudzon kepada orang yang mengatakan saya muslim. Dianggap orang yang mengatakan saya muslim itu sedang melakukan apa? Taqiyah, menyembunyikan kesyiahannya sehingga mengatakan saya muslim. Nah, itu salah seperti itu. Orang yang mengatakan saya muslim itu tidak harus taqiyah. Kalau dia adalah orang Syiah yang sedang kepepet, dia hidup di tengah-tengah ahlus sunnah, dia mengatakan saya muslim, nah itu mungkin taqiyah, karena dia khawatir untuk apa? Diserang. Tapi tidak semua orang yang mengatakan saya muslim itu berarti taqiyah. Karena kalau semua yang mengatakan saya muslim itu adalah taqiyah, maka ayat tadi salah. Allah memuji orang yang mengatakan saya muslim. Wa man ahsanu, adakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang aslama wajhahu lillahi, wa man ahsanu qawlan, ya. Adakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, dakwah kepada Allah, dan dia beramal soleh,
dan dia mengatakan innani minal muslimin, saya muslim, berarti ayatnya salah dong. Karena ayatnya nggak lengkap, mestinya ditambahi sesungguhnya saya muslim tidak Syiah. Apa ada kata-kata gitu? Akhirnya mereka 7 orang tadi kemudian diam. Kemudian teman saya tadi mengatakan, bukankah kalian sudah membaca ayat yang mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin, jangan satu kaum itu mengejek kaum yang lain, karena bisa jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Panjenengan sudah tahu tuh ayat ini? Mereka mengatakan belum tahu. Nah, kalau belum tahu mari kita buka. Dibukakan ayatnya surat Hujurat. Ini loh ayatnya. Coba antum pelajari ini ayatnya. Tidak boleh kalian tuh mengejek kelompok yang lain, mengatakan bahwa murid-murid Ustaz Mudzakir Syiah semua itu mengejek suatu kaum namanya. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Akhirnya diam semua. Kemudian mereka bilang gini, wes gini Pak, kalau kamu nggak percaya bahwa Mudzakir Syiah, tak ajak ke ustadz saya. Maka teman saya tadi mengatakan, kalau kamu mau mengajak saya ke ustadz antum, saya mau. Saya tahu ustadz antum itu namanya Fulan, iya toh, ya, disebutkan namanya. Saya nggak sebutkan Pak, karena biasanya kalau disebutkan namanya itu jadi kurang enak ya. Ustadz Solo terkenal lah. Maka mereka mengatakan betul itu ustadz kami. Nah, maka teman saya tadi mengatakan, saya mau diajak ke sana. Nanti saya akan bawa kamera, saya akan rekam. Syaratnya satu, setelah saya nanti bersama-sama panjenengan bertuju ke sana, maka panjenengan bertuju saya ajak ketemu Ustaz Mudzakir. Maka mereka mengatakan nggak mau. Akhirnya teman saya mengatakan, nah, kowe sak karepmu dhewe ya, memaksa saya untuk mau ketemu, tapi kalian tidak mau ketemu. Yang ngono ora dadi, yang ngono. Udah gini aja, pokoknya saya ini adalah muslim, saya mengucapkan sesuai surat Fussilat ayat 33. Wa qala innani minal muslimin. Panjenengan kalau mau memusuhi saya setelah ini terserah panjenengan, saya tidak akan meladeni. Nah, tapi habis itu kemudian mereka kalau ketemu di pasar itu sudah baik. Assalamualaikum Pak, menyapa duluan mereka Pak. Nah, orang-orang seperti ini menurut saya orang-orang baik. Mereka masih bisa dinasihati. Itulah yang dimaksud oleh Allah tadi. Apa namanya? Fadzakir in nafa'atil dzikra. Kalau masih dikasih peringatan masih bisa nerima, kasih peringatan. Tapi kalau orang yang modelnya pokok men kowe sesat, ya sudah. Nggak usah bicara lagi udah. Wes mangan bakso ya Pak, ngopi wae bareng penak. Serasa bahas kuwi meneh. Kita kalau ngopi bareng kan enak. Tak jajake tak traktir apa-apa, serasa bahas kuwi. Kita bersaudara aja. Saya muslim, kau muslim. Nah, itu salah satu kejadian yang dialami oleh salah satu teman saya yang kerja di pasar. Nggak usah saya sebutkan namanya. Kalau pengen tabayun ceritanya langsung, nah, nanti silakan ketemu saya sendiri, orangnya masih hidup. Tapi ringkasnya dari cerita itu kita ambil kesimpulan bahwa pertanyaan ini apakah kita membantah atau tidak tergantung kondisi. Kalau membantah berguna, bantahlah. Kalau sudah tidak ada gunanya, diamlah. Diam menyebabkan pahala mengalir kepada kita. Ini yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini, karena sudah jam 4.05, maka sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.